Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya yang salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini tanggal 5 Januari untuk IHSG turun cukup dalam ya. 2,34% ke level 6.653. Kalau secara teknikal ini udah jebol supportnya tadi udah jebol 6738. Jadi gimana ya? Kalau secara teknikal support selanjutnya untuk IHSG kalau masih turun di area sini 6562 ya, 6562 area sini untuk support. Selanjutnya IHSG kalau secara Fibonacci, cuman kalau secara histori hari ini sih untuk harganya walaupun jebol tadi sempat ke area 662 20 berapa tadi untuk low hari ini untuk IHSG di 6.620-an ya, cuman ditarik naik lagi close di 6.650-an. Jadi ini masih berada di atas close-nya ya, close market hari ini masih berada di atas harga terendahnya pas tanggal 12 Desember. Jadi untuk besok Jumat ya, hari Jumat ya, besok ya semoga aja nggak jebol di bawah 6643 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu hati-hati untuk IHSG bisa ke area 6563 area sini. Mudah-mudahan sih nggak jebol di bawah itu ya, tapi kalaupun jebol ya kalau mau entry yang masih punya cash ya jangan buru-buru all in ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu IHSG secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana? Hari ini IHSG hari tanggal 5 Januari ya. Secara keseluruhan sebenarnya untuk IHSG hari ini cukup rame ya, cukup volatile, cuman asingnya masih net sell ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini asing paling banyak keluar itu di saham Bank BCA. Di BBCA asingnya net sell lagi 265 M, dan di Telkom juga asingnya net sell 186 M. Selain BBCA, Telkom di Bank Mandiri, Bank BRI, di Astra asingnya hari ini net sell. Dan yang paling banyak dibeli asing ini yang pertama ada MDKA, UNTR, Adaro, Pegas ya. Dan untuk UNTR ini masih close hijau sendiri. Di MDKA close merah ya, walaupun tadi sempat hijau, mungkin karena untuk MDKA itu ikut IHSG mungkin ya, ikut-ikutan merah. Dan untuk UNTR ini yang close masih dalam posisi hijau. Adaro, Pegas juga hari ini turunnya cukup dalam ya, 6% lebih. Dan mungkin buat teman-teman yang masih punya cash, kalau bisa masuk, bisa pertimbangkan saham-saham ini ya kalau mau nyicil atau masuk ke watchlist. Cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan entry ada di tangan masing-masing ya. Ini cuman hari ini yang paling banyak dibeli asing aja. Yang pertama ada MTKA, UNTR, Adaro, Bekas, BBNI, UNVR. Kalau lihat transaksi hari ini walaupun cukup liquid untuk IHSG, kalau lihat asingnya masih net sell ya, untuk besok sih ya lihat-lihat dulu di awal market ya. Kalau langsung hijau mudah-mudahan untuk IHSG bisa ke area 6.737. Tapi kalau langsung merah ya mending jadi penonton aja dulu di IHSG besok Jumat ya. Oke, itu untuk saham, oke itu untuk IHSG ya. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham sektor pertambangan dulu. Yang pertama ada saham Adaro yang hari ini aslinya net buy walaupun sahamnya turun cukup dalam. Turun 6% lebih ya untuk Adaro hari ini close di 3.100. Kira-kira besok gimana? Soalnya untuk hari ini aslinya net buy. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini, Adaro hari ini tanggal 5 Januari aslinya masuk net buy 55,6 M ya, dan untuk valuasinya cukup liquid untuk saham Adaro hari ini. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk saham Adaro ya. Adaro untuk hari ini untuk saham Adaro hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan ini didistribusi ya, dan untuk aslinya yang masuk itu ada BK, AK, CSRX ya, yang paling banyak itu AK dan BK. Untuk BK hari ini masuk 47 M ya net buy, untuk AK-nya masuk net buy 44,4 M, dan yang jualan untuk aslinya ada YU paling banyak 50 M.
dan untuk lokalnya distribusi ya hari ini. Oh ya, ada yang masuk sih untuk lokalnya, yang masuk paling banyak GR. Cuman kalau kita perhatikan hari ini secara keseluruhan market maker utamanya AK, MG, YPBK ya, dan AK YPBK-nya masih net buy sih, walaupun mereka juga cenderung hari ini trading, nggak ada yang murni akumulasi banget ya kayaknya. AK sih yang masuk paling banyak hari ini di saham Adaro. Total AK beli itu eh, 316 ribuan lot ya belinya AK, tapi sebagian juga dijual untuk AK hari ini. Kira-kira besok gimana untuk saham Adaro? Kalau lihat hari ini udah jebol di bawah 3.180 sih. Untuk besok gimana ya? Mending di awal market jangan buru-buru entry, soalnya untuk saham Adaro kan hari ini turun cukup dalam juga ya. Ya, untuk Adaro hari ini yang jaga harga ini lumayan tebal ya, di harga 3.100 ada yang ngantri 2 ribuan lot. Mudah-mudahan sih untuk besok bisa hijau aja untuk saham Adaro. Perhatikan saya level ini 3.180, sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, mending wait and see aja dulu untuk saham Adaro. Untuk hari ini sih langsung open ke bawah ya. Jadi untuk saham Adaro hari ini open di 3.250, sempat naik dikit langsung dibanting turun. Di harga tengah-tengah seperti ini sih ya nanggung. Cuman kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, mengingat untuk aslinya hari ini masuk sih. Untuk aslinya hari ini net buy ya. Net buy 50-an M, dan ini secara historis juga di area sini ada pemantulan. Mungkin kalau besok turun, perhatikan aja area sini 3040, kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Tapi kalau misal turun dan di area sini ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham Adaro rebound ya. Dan paling nggak technical rebound kalau di area 3030, 3040. Perhatikan saja area situ itu support terdekatnya Adaro secara histori ya. Jebol di bawah itu bisa ke area 2.900-an nih. Bisa ke area 2.930. Kalau lihat transaksinya, sebenarnya distribusinya ini nggak banyak-banyak banget ya untuk saham Adaro. Mudah-mudahan aja untuk besok kalau IHSG-nya hijau untuk saham Adaro ada kemungkinan rebound. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini juga turun, tapi nggak nyampe ARB ya. Jadi untuk saham ITMG hari ini jebol 2 support sekaligus ya. Di sini 37.000 udah jebol 37.100, dan di area 35.400 juga udah jebol. Berarti udah nutup gap yang di sini, udah ketutup. Ini gapnya ITMG. Mudah-mudahan untuk besok kalau balik lagi ya, kalau balik lagi di atas 35.400 ya, itu kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini ya. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Soalnya untuk ITMG untuk support selanjutnya saat ini di area 34.100. Kalau besok masih turun, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana ITMG. ITMG untuk hari ini aslinya net sell 25M, aslinya net sell 25M. Dan apakah ada yang nampung untuk ITMG? Untuk ITMG hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan untuk aslinya yang keluar ada RX, DX ya, dan untuk RX dan DX hari ini murni 100% selling. Transaksinya di ITMG tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi murni distribusi ya untuk RX dan DX. Dan hari ini untuk aslinya yang masuk ada BK, AK ya, cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi. Jadi untuk aslinya hari ini net sell secara keseluruhan ditampung oleh SQ cuman 32M ya. Dan kalau kita cek dari kemarin Senin untuk SQ udah net buy 47, cenderung ditampung sih oleh SQ. Cuman secara keseluruhan lebih banyak yang keluar di ITMG. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Soalnya kalau lihat transaksi hari ini lebih banyak yang keluar ya ini. YU, RX, DX net sell hari ini. Kalau besok turun, kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 34
100 ya, 34.100 kalau ada yang jaga harga di area sini mungkin kalau mau spekulasi buy. Tapi kalau besok naik dan kembali lagi di atas 35.425 dan di area sini ada yang jaga harga, nah itu ada kemungkinan untuk saham ADAR ITMG ya. Untuk saham ITMG ya paling enggak naik. Perhatikan saja level ini sama ini ya, untuk supportnya ada di 34.100, resistennya ada di 35.400-an. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau lihat transaksi hari ini sih, mungkin di awal market masih merah ya untuk saham ITMG. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham ITMG. Gapnya sih udah ketutup di area sini. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Hari ini untuk saham Bumi juga turun ya. Turun 6% lebih, ini malah ARB lagi ya untuk saham Bumi. Oh enggak ya, jadi masih ada yang ngantri di harga bidnya ini 577 ribuan lot. Jadi close-nya enggak sampai ARB, cuman ini di harga ARB 145. Kira-kira besok gimana untuk saham Bumi? Jadi untuk saham Bumi hari ini tuh ya open ke bawah ya. Hari ini open di area sini, di area 153, sempat naik, tutup gap, terus turun. Kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan besok masih cenderung turun, kecuali untuk asingnya nampung. Kalau kita cek untuk hari ini Bumi, asingnya net sell 9,3 M. Terus siapa yang nampung hari ini di saham Bumi? Bumi hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan ada yang nampung sini IF lagi ya. Jadi IF hari ini masuk 33 M. Kemarin juga ditampung oleh IF kemarin kalau ini dari tanggal 4 untuk IF-nya udah net B 55 M ya. Jadi turunnya saham Bumi ini kita bisa lihat bareng-bareng dalam 2 hari terakhir ini cenderung ada yang akumulasi si IF ya. Mudah-mudahan aja untuk saham Bumi masih ada kemungkinan rebound dan turunnya ini ya tungguin aja, mungkin akan nutup gap dulu di area sini. Di sini kan ada gap up ini tanggal 3-4 Oktober. Kalau besok turun nutup gap berarti untuk Bumi ya akan ke arah sini dulu di 142. Perhatikan saya area situ. Kalau di sekitaran area situ untuk saham Bumi nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya masih turun terus untuk saham Bumi bisa ke area 128 ya. Cuman kalau setelah nutup gap untuk saham Bumi malah ada tanda-tanda buat naik atau reboundnya itu kalau mau spekulasi buy di area situ. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk hari ini sih masih ditampung oleh IF untuk saham Bumi ya. Walaupun turun 6% lebih. Ya IF not by 33M, selain IF AZ SQDR ya, lokal semua ini. Dan untuk asingnya yang masuk hari ini di saham Bumi ada MCRF ZP, cuman yang keluar lebih banyak ini ZP, DP, AK, BK ya. Jadi untuk asingnya hari ini keluar, cuman nggak banyak-banyak banget sih, 9M aja. Untuk sekelas Bumi 9M ya nggak terlalu banyak sebenarnya. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Untuk besok sih perhatikan saja area 142 jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang hari ini juga turun dan asingnya masuk ya. Hari ini untuk saham Pegas turun cukup dalam ke harga 1550 ya. Tadi itu sempat tertahan di area 160-an kalau nggak salah ya. Tadi itu sempat tertahan di area sini 160-an ya. Jebol juga ya ternyata. Hari ini juga jebol 2 support sekaligus untuk saham Bumi. Support yang di 1640 jebol, support yang di 1585 juga jebol untuk saham Pegas ya. Kira-kira besok gimana untuk saham Pegas? Kalau secara teknikal support selanjutnya ada di 1500. Kalau mau entry bisa pertimbangan area situ kalau besok masih turun ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk saham Pegas aslinya net buy. Ya untuk hari ini untuk di saham Pegas untuk aslinya net buy 37,7 M ya. Aslinya net buy 37,7 M.
bekas. Untuk asingnya yang masuk BK, ZP, CS, dan asingnya yang keluar nggak ada. Jadi untuk hari ini asing murni masuk ya 100% baik di saham bekas. Ini nggak ada yang melakukan selling sama sekali untuk asingnya. Cuman ya ini didistribusi oleh lokal, PD lokal yang bikin bekas turun sih kemungkinan itu. Lokalnya selain PD yang jualan ada LG. PD net sell 33M, LG net sell 19M. Untuk besok sih kalau mau nyicil ya disclaimer ya, untuk harga saat ini sih lumayan menarik untuk saham bekas ya, mengingat aslinya juga belum banyak keluar di saham bekas ini. Ya bisa pertimbangan arah sini kalau mau average down lagi ya 1500 kalau bekas masih turun. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham bekas. Untuk supportnya ya di sini 1500-an, untuk resistennya 1585 udah jadi resisten untuk saham bekas. Oke, itu untuk saham bekas. Kalau lihat transaksi hari ini cenderung didistribusi oleh PD ya. Kalau PD besok masih jualan ya ada kemungkinan masih merah dulu di awal market untuk saham bekas ya. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini jebol juga ya. Walaupun tadi di awal market itu sempat naik ya, open gap atas. Cuman jebol untuk saham ADMR ya. Mungkin karena IHSG turun 2% ya, mungkin ya. Soalnya untuk hari ini ADMR itu open gap atas. Opennya tadi di 1690 ya, open gap atas, kemudian langsung dibanding turun. Walaupun ada perlawanan ini, cuman nggak terlalu kuat. Kira-kira besok gimana untuk saham ADMR kalau kita cek untuk transaksinya hari ini. Hari ini ADMR aslinya net sell 5,3M. ADMR ya untuk hari ini yang ya cenderung didistribusi ini lebih banyak yang jualan hari ini. Yang paling banyak jualan ada CC, YB, MGNI ya. CC net sell 19,3M, YB net sell 14M, MG net sell 11,4M, dan yang masuk ada SQ, CS, DX. Untuk log asingnya nggak terlalu banyak hari ini untuk valuasi transaksinya. CC net sell 4,6 ya, dan yang masuk untuk asingnya ada AKBK lagi. Cuman 1M aja ya, nggak terlalu banyak. Kalau kemarin yang masuk siapa? Kemarin yang masuk tanggal 4. Kemarin yang masuk BK. Makanya net sell 11M. Kalau lihat transaksi hari ini juga market-market utamanya net sell semua, CCY, BMG. Mungkin untuk besok sih mending wait and see aja dulu untuk saham ADMR ya. Soalnya sudah jebol di bawah 1630. Kalau mau entry lagi, gimana? Ya bagusnya deket-deket 1400-an ya, 1450-an. Kalau di harga saat ini sih, kalau saya mending wait and see aja dulu untuk saham ADMR ya. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Bagusnya kalau mau entry sih deket-deket 1450-an, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya saat ini 1630 udah jadi resisten ADMR. Supportnya di 1455. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Akra. Dan untuk saham Akra hari ini juga masih turun ya, turun dan jebol support lagi. Tadi sih open gap bawah sempat naik kemudian turun untuk saham Akra. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Akra turun semua ya. Akra hari ini asingnya masuk sih. Walaupun sahamnya turun hari ini, asing masuk 11,2M di saham Akra. Akra ya. Hari ini tanggal 5 Desember, tanggal 5 Januari, sorry. Tanggal 5 Januari ya untuk saham Akra yang distribusi paling banyak BB. Dan untuk BB ini malah 100% transaksinya sell ya, tidak melakukan pembelian sama sekali.
Yang nampung untuk asingnya ada KZ, ZPCC ya. Jadi asingnya hari ini masuk di saham Akra. Mungkin kalau mau dimasukin ke watchlist untuk saham Akra untuk besok bisa pertimbangkan area sini kalau masih naik ya. Soalnya hari ini tadi juga ditarik naik ini dari level 1200-an ditarik close di 1230. Jadi untuk saham Akra resisten terdekatnya ada di 1240. Lihat aja besok apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu mending nunggu Akra di harga 1160-an ya, dekat-dekat area sini ya. Oke, itu untuk saham Akra, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini turun cukup dalam 6% lebih ya. Hari ini ARB malahan untuk saham Medco dan ini jebol area sini ya, udah jebol 1020. Tapi walaupun jebol untuk hari ini untuk saham Medco ya ARB ya soalnya ya. Coba kita cek dulu untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Medco. Medco hari ini untuk asingnya masuk sih, masuk 1,9 M. Dan ARB ya, ARB untuk saham Medco hari ini. Hari ini untuk asingnya yang masuk di saham Medco tanggal 5 Januari ada BK, CS, ZP, dan yang keluar ada AK Netcel 5,3 M ya. Secara keseluruhan untuk saham Medco hari ini walaupun ARB sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak banget ya. Ini yang Netbase sama Netcel nggak, ya lebih banyak yang jualan sih, cuman nggak beda jauh-jauh banget. Market utamanya YP-nya masih naik B. Mudah-mudahan untuk saham Medco besok ditarik naik lagi di atas 1020 ya. Jadi untuk besok walaupun hari ini ARB mungkin di awal market jangan buru-buru entry, lihat kondisinya dulu gimana. Tapi kalau besok Medco ada tanda-tanda mau rebound, nah itu kalau mau spekulasi buy ya, nggak menutup kemungkinan soalnya untuk saham Medco akan balik lagi di atas 1020. Oke, itu untuk saham Medco ya. Jadi ya saran saya sih di awal market wait and see aja dulu. Hari ini juga untuk saham Medco itu open gap bawah. Tadi langsung open di 1065 ya untuk saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco ya. Kalau besok langsung merah, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau bisa naik dan berhasil breakout lagi kita ada 1020 ya, itu kalau mau spekulasi buy ada kemungkinan untuk saham Medco ya tiktokan lagi ngejar area 1135. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Bayan yang hari ini gimana, apakah ikut-ikutan longsor ya, ikut-ikutan turun untuk saham Bayan ya, turun 5,4% ke area 19 ribuan dan ini juga di harga terendahnya pas tanggal 30 Desember ya, tadi sempat nyentuh ke area sini, jadi buat patokan aja besok area sini 19825 ya, 198. Untuk hari ini sih low-nya di 1980 sih ya. Jadi untuk saham Bayan mungkin yang udah punya posisi untuk besok bisa pertimbangan aja area sini 19.800. Kalau sampai jebol di bawah itu hati-hati untuk saham Bayan bisa ke range area ini ya. Ya bisa ke 18 ribuan untuk saham Bayan kalau sampai besok jebol di bawah 19.800. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana, apakah daya nampung untuk saham Bayan? Untuk Bayan hari ini asingnya masih net sell 9,1 M dan kalau kita cek untuk transaksi Bayan gimana untuk hari ini? Bayan hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan ZP-nya masih masuk sih ya. ZP hari ini masih masuk 20,5 M, ZP asing ZP lokal ya. Jadi untuk Bayan ini emang ditampung oleh ZP versi lokal. Ini kalau kita cek dari tanggal 2 untuk ZP versi lokal udah net by 34 M ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng 34 M. Dan untuk asingnya hari ini yang jualan disampaikan ada ZP versi asing ya. ZP asingnya jualan, ZP lokalnya nampung.
Selain ZP yang jualan ada RF. Kalau lihat transaksi hari ini untuk saham Bayan secara keseluruhan sih sebenarnya ini diakumulasi oleh ZP versi lokal ya. Jadi untuk saham Bayan walaupun hari ini ARB untuk sahamnya itu masih ada yang nampung yaitu ZP versi lokal. Mudah-mudahan aja untuk saham Bayan harganya masih dijaga untuk besok ya, nggak jebol di bawah 19.800. Mungkin kalau mau spekulasi buy di saham Bayan ya bisa pasang antisipasi sedikit di 19.800. Ya mungkin bisa pasang antisipasi di area sini 19.600 atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham Bayan. Untuk besok sih perhatikan saya level ini kalau nggak jebol di bawah 19.800 untuk saham Bayan ya ada kemungkinan naik tiktokan mungkin ya di range area ini 19.800 sampai 21.700. Oke, itu untuk saham Bayan. Untuk besok sih perhatikan saya level 19.800. Selanjutnya kita cek saham BSSR yang hari ini juga turun cukup dalam ya. Untuk saham BSSR hari ini turun 5,53% ke level 3.920. Walaupun ada perlawanan naik sih untuk saham BSSR hari ini. Tadi kan ke area 38.700 ya untuk harga terendah hari ini untuk saham BSSR. Dan ditarik naik cuman perlawanan ke bawah lebih kuat. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham BSSR secara keseluruhan untuk asinya masuk net buy 1,6 M ya. Asinya masuk 1,6 M. Yang jualan ada NI, YP, BK, CP ya hari ini di saham BSSR dan yang masuk ini TPXL, PD, AK, XY ya. Sebagian retail malah average dan di saham BSSR. Untuk aslinya yang masuk ada TP versi asing masuk. Nah, ini ada TP versi asing ya. Jarang-jarang ditemui. Kalau kita cek dari tanggal 2 aja. TP baru masuk hari ini ya. Jadi untuk TP kemungkinan baru masuk banyak itu hari ini. Dan kalau kita cek di tanggal 2 juga lebih banyak yang jualan di saham BSSR ini. Ya, jadi mending untuk besok sih wait and see aja kalau menurut saya ya, apalagi ini di harga tengah-tengah. Kalau mau entry sih bagusnya deket-deket 3.800 ya. Kalau di area 3.800 ada yang jaga harga untuk saham BSSR. Ya nggak menutup kemungkinan mantul di area sini. Ya perhatikan area sini kalau mau spekulasi buy ya. Oke, itu untuk saham BSSR dan disclaimer mungkin ini aja dulu untuk yang ini ya. Support terdekatnya BSSR 3.800, untuk resistennya ada di 4.040.